Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, sahabat GPIB. Jumpa kembali dengan program Night Call GPIB. Bersama saya Penatua Ivan Gelium Lantu yang saat ini dipercayakan sebagai Sekretaris 2 Majelis Sinode GPIB dan berjemaat di Jemaat Immanuel Depok. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun kita dalam kehidupan pada hari ini. Dan untuk itu kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kebaikan Tuhan di hari pertama di tahun 2025 ini. Kami boleh tiba pada malam hari ini, tanggal 1 malam hari ini. Tentu dengan segala harapan-harapan. Ketika kami menginjakkan kaki di tahun 2025 dan menjalaninya pada hari pertama ini, kami sebentar akan istirahat kembali, menyudahi hari ini. Dan oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya istirahat kami juga boleh diiringi bersama-sama dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berfirmanlah. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengar, membaca, dan merenungkan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Roma pasal 14, kitab Roma pasal 14 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Roma pasal 14 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Demikian sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB dimanapun berada, firman Tuhan pada saat ini masih menceritakan dan kelanjutan dari bacaan dan perenungan kita pagi tadi. Yaitu tentang perselisihan di jemaat. Bahwa sejak dahulu perselisihan ini telah ada, bahkan sejak jemaat mula-mula. Perselisihan di antara umat percaya. Dan inilah yang terjadi hanya karena hal-hal yang sepele, yaitu makanan. Dan ini, Paulus menulis ini untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau di tengah-tengah orang percaya saja, perselisihan tentang hal-hal yang sepele, itu sering terjadi. Bagaimana di kemudian hari? Kita lihat dalam konteks bacaan kita pada saat ini. Perselisihan itu hanya soal makanan. Paulus katakan di sini bahwa janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ada hal-hal subjektif di sini bagi orang-orang percaya pada saat itu. Dan oleh karena itu, dengan latar belakang ini, Bapak, saudara-saudara, anak-anak, kita melihat bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita hari lepas hari,
Banyak juga sebenarnya hal-hal sepele yang kita sering perdebatkan, yang kita sering permasalahkan. Bahkan di antara kita sendiri orang beriman. Barangkali itu terjadi pada diri saya, barangkali itu terjadi pada diri Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rekan sepelayanan, rekan sekerja, rekan unit misioner, dan lain sebagainya. Sejak dahulu, Alkitab menggambarkan di antara orang-orang percaya, kadangkala persekutuan kita diganggu oleh hal-hal yang sepele. Bahkan dalam konteks bacaan kita pada saat ini mengenai makanan dan minuman. Paulus menekankan di ayat yang ke-23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Cukup tegas Paulus katakan di sini. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah sendiri. Kalau kita meributkan hal-hal dengan orang lain, dengan hal yang sepele, dengan saudara kita, dengan rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Relasi kita dengan Allah. Itu yang paling penting. Relasi kita dengan Allah itu akan menggambarkan relasi kita dengan sesama kita. Relasi kita dengan lingkungan dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu, sahabat GPIB, dimanapun berada pada saat ini, pada hari pertama tahun 2025 ini, kita akan melalui, kita akan melewati, kita akan melakukan tugas, tanggung jawab, panggilan, pekerjaan, juga harapan-harapan di tahun 2025 ini. Tentu banyak rencana-rencana kita. Tentu banyak barangkali target-target kita. Tentu banyak barangkali harapan terhadap keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Diingatkan kembali bahwa hubungan relasi kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan, adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan beriman kita. Hal yang pernah terjadi pada jemaat dulu, jemaat di Roma, hal-hal sepele saja dipermasalahkan. Tentu harapan kita memasuki tahun 2025 ini serta menjalankannya. Cobalah kita korektif diri kita sendiri. Kita nilai dulu bagaimana relasi kita dengan Allah. Paulus katakan segala sesuatu berdasarkan iman. Jika tidak berdasarkan iman, Paulus katakan itu adalah dosa. Itulah relasi hubungan kita yang indah. Mari kita bangun hubungan kita yang indah dengan Tuhan. Relasi kita yang indah dengan Tuhan. Bayi Natal itu yang telah datang, yang kita sudah rayakan beberapa hari lalu. Itu menjadi pegangan kita, langkah kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, memasuki hari esok, memasuki tahun ini 2025, cerminan hubungan relasi kita dengan Tuhan, itulah berdampak pada hubungan kita dengan sesama, di tengah keluarga, di tengah kehidupan sosial kita, dimanapun kita berada. Paulus sekali lagi tegaskan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Cukup tegas Paulus katakan di sini. Hubungan kita dengan Allah itu yang harus terjalin erat. Itu yang harus ada. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Sehingga itu menjadi dampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan kita juga dengan sesama itu juga akan menjadi baik. Hal yang kedua yang menjadi tekanan bagi kita. Sahabat GPIB, hubungan relasi kita dengan Tuhan itu harus berdampak kepada hubungan kita dengan sesama. Dalam arti, mari kita tidak egois. Mari kita mementingkan kepentingan orang lain. Mari kita mengedepankan orang lain. Mari kita merajut kepedulian terhadap orang lain. Barangkali itu mungkin belum ada di dalam diri kita. Oleh karena itu pada saat ini mari kita diajak kembali. Mari kita melihat orang lain. Ada tanggung jawab sosial kita sebagai umat beriman. Dan oleh karena itu
Mari kita bersama-sama, yakinlah dengan hubungan yang baik, relasi dengan Tuhan. Maka hubungan kita dengan sesama, kita belajar mengedepankan kepentingan orang lain, kita belajar mempedulikan orang lain di sekitar kita, kita belajar mementingkan kepentingan-kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Itu menjadi sesuatu bukti iman kita, hubungan relasi iman kita dengan Tuhan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu, sahabat GPIB, mengakhiri hari pertama di tahun 2025 ini. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan iman. Jalin kembali hubungan yang erat, hubungan iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Maka yakinlah itu akan berdampak pada kehidupan sosial kita. Dan Tuhan akan memampukan kita. Manakala kita menjalin, mementingkan orang lain, memperdulikan orang lain. Dalam kehidupan dimanapun kita berada. Biarlah pada malam hari ini kita boleh istirahat kembali dengan firman Tuhan yang mengisi kembali kehidupan beriman kita. Sehingga ketika kita bangun esok, ada harapan yang baru. Bahwa hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, itulah yang akan membuat kita nyaman berjalan dalam kehidupan pelayanan kita. Yakinlah itu, jagalah relasi, peganglah relasi hubungan yang baik, relasi iman dengan Tuhan kita, kepala gereja. Kita percaya, umat GPIB secara khusus, sahabat GPIB yang menyaksikan program Night Call pada malam hari. Biarlah kita malam ini boleh beristirahat dengan baik, hari pertama, dan kita akan memasuki hari kedua dan seterusnya di sepanjang tahun 2025 ini. Dengan hubungan relasi iman yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, itu akan berdampak positif secara khusus dalam kepedulian kita terhadap sesama kita. Sekali lagi, hal-hal sepele, biarlah itu semua boleh terlewati di dalam kehidupan kita. Boleh kita abaikan, kita boleh belajar dengan tuntunan Tuhan. Maka segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi, sahabat GPIB, sebelum kita akhiri program Night Call, sekali lagi kami dan saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal pada sobat GPIB, sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2025 ini. Berdoalah untuk diri kita, berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk GPIB, berdoalah untuk sesama. Marilah kita jalin persekutuan yang mesra, relasi iman kita dengan Tuhan, Sang Kepala Gereja. Amin. Mari sahabat GPIB kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Kepala Gereja, kami boleh ada di tahun 2025. Kami boleh menjalani hari pertama ini. Dan sebentar kami akan istirahat kembali dalam tidur malam ini. Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan boleh ada dan terus bersama-sama dengan kami menjadi pelita bagi kami. Ketika kami bangun esok pagi dan menjalani hari kedua dan seterusnya dalam tahun 2025 ini. Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami. Mampukan kami ya Tuhan sebagai manusia untuk kami dapat belajar dan terus menjalin hubungan dan persekutuan yang mesra dengan Engkau. Sehingga relasi iman kami boleh terjalin dengan baik, dan dengan demikian kami boleh menjalani relasi yang baik dengan sesama kami. Dimanapun kami berada. Kami serahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami dan bersama seluruh seisi rumah ini, kami berserah ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu, lindungi kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun esok pagi dengan harapan, dengan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari kembali. Dalam penyertaan Tuhan, dalam penyertaan sepanjang tahun 2025 yang akan kami lalui ini. Dengan pimpinan Tuhan Kepala Gereja. Demi nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.